Asalnya dari kata jalasa, pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis, jamaknya majalis. Kalimat ini disandingkan dengan kata iman. Sehingga ulama tafsir mengatakan, kenapa kalimat majlis, tempat menuntut ilmu, disebut majlis dan disandingkan dengan iman, seakan-akan memberikan kesan kepada kita bahwa tempat menuntut ilmu yang baik itu adalah tempat yang bisa mengangkat keimanan Anda lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat Anda belajar, iman Anda menguat, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ketika dinaikkan, iman itu yang disebutkan. Ta'lim itu bagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian zikir. Quran surah ketiga 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sama persis, setelah sholat kita ta'lim, bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103, posisi paling kanan, sebelah atas di pertengahan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika sholat telah tuntas Anda tunaikan, silakan berzikir. Dari Nabi banyak tuntunannya. Ada kalimat istighfar, dhammamantas salam, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ada bacaan doa, ada ta'lim. Jadi kalau ta'lim kita tidak membuat kita dekat dengan Allah dan tidak menjadikan hati kita lebih tenang, salah ta'limnya. Ada yang keliru. Termasuk Anda, kalau belajar dengan saya misalnya, tidak menjadikan Anda dekat dengan Allah dan tidak menenangkan hati Anda, saya keliru mengajarkan. Tinggalkan saya, ambil pendapat ustaz lain. Dan saya pamit sekarang juga. Itu poin. Makanya kalimat ta'lim di Quran itu indah sekali. Disandingkan dengan peningkatan keimanan. Kalau iman meningkat, ilmu diberikan. Quran surah 58 ayat ke-11. Lihat kalimat jadi muka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang telah merasa punya iman, jika dikatakan kepada Anda, diinfokan, di-share kepada Anda, yuk luaskan majlis. Ya. Bisa berarti tempatnya, bisa berarti infonya. Apa artinya majlis? Halo? Gak usah ngarang ya. Mengarang ini dalam bahasa Indonesia. Boleh saat ini cukup katakan Wallahu a'lam kalau bersama ya. Apa artinya majlis? Itu bikin majlis ta'lim tapi gak ngerti artinya majlis ya. Ya, mudah-mudahan sehat semua lah. Ya. Jalasa. Apa artinya jalasa? Jalasa itu asli bukan duduk, karena itu punya dua kata dalam bahasa Arab. Ada qa'ada, ada jalasa. Qa'ada yang duduk, qu'ud. Jalasa ya disujulus. Tapi kata julus gak pernah disebutkan di Quran. Ya, gak pernah disebutkan di qu'ud. Anda sholat gak bisa berdiri, silakan duduk. Kalimatnya menggunakan qu'udan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa, gak ada julusan. Apa perbedaan di antara keduanya? Saya kasih kitab ya, supaya agak bertambah wawasannya. Cari al-furuq al-lughawiyah. Al-furuq al-lughawiyah karangan Abu Hilal al-Askari. Al-furuq al-lughawiyah. Ini untuk membedakan antara kata satu kata dengan yang lainnya yang sering diterjemahkan dengan kalimat yang sama. Semacam begini. Wahyu pertama turun apa? Iqra. Tayyib. Apa artinya? Bacalah. Sekarang Quran surah ke-29 ayat 40. Ma ruhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Utlu. Apa artinya itu? Kenapa dua kata berbeda terjemahnya sama? Lain. Sekarang apa bedanya jalasa dengan qa'ada? Kalau jalasa itu asalnya berpindah dari keadaan yang rendah ke keadaan yang tinggi. Antum duduk di bawah nih. Saya katakan fadhal idlis, maksudnya pindah ke kursi. Orang Arab fasih akan mengatakan fadhal idlis. Tapi kalau Anda berdiri diminta turun ke posisi rendah, orang Arab fasih akan mengatakan fadhal uqud. Tempatnya disebut dengan maq'ad. Fadhal uqud. Jadi kalau antum misalnya umrah atau haji, ada kursi-kursi panjang, ada tulisan maq'ad. Jamannya maqa'id, itu artinya tempat duduk di situ. Paham? Baik, jadi silakan. Tapi kalau majlis asalnya dari kata jalasa, pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis, jamaknya majalis. Kalimat ini disandingkan dengan kata iman. Sehingga ulama tafsir mengatakan, kenapa kalimat majlis, tempat menuntut ilmu, disebut majlis dan disandingkan dengan iman, seakan-akan memberikan kesan kepada kita bahwa tempat menuntut ilmu yang baik itu adalah tempat yang bisa mengangkat keimanan Anda lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya saat Anda belajar, iman Anda menguat, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ketika dinaikkan, iman itu yang disebutkan. Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi ketika Anda belajarnya benar, imannya naik. Kalau sudah naik, ilmu diberikan oleh Allah. Enggak kita lagi yang capek. Makanya teori menghafal itu, teori belajar, kalau ingin cepat, dekati Allahnya. Tingkatkan iman, itu ilmu mudah sekali didapatkan. Ya, tingkatkan ketakwaan, jauhi maksiat itu paling cepat. Cepat sekali. Ya, cepat. Makanya semakin Anda dekat dengan Allah, semakin Allah akan pelihara Anda. Nabi Muhammad SAW itu orang paling dekat dengan Allah. Begitu Qurannya turun, beliau ingin cepat. Saking dekatnya dengan Allah, turun Quran surah ke-75 ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Muhammad, gak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk cepat menghafalkannya. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Kami akan himpun itu dalam jiwamu dan kami bacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ada orang-orang yang belajar dari bimbing kemuliaan agama Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum ingin mudah mendapatkan itu, dekati Allah. Makanya kalimatnya utul ilma, yang diberikan pengetahuan, bukan dia yang malah untuk mencarinya. Paham sampai sini?